Shalom, selamat pagi saudaraku. Seharusnya liturgi gereja itu ekspresi miniatur dari kehidupan setiap hari kita yang memberi nilai tinggi Tuhan, saudaraku. Atau miniatur penyembahan kita kepada Dia. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata supaya orang percaya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Konteks pernyataan Tuhan Yesus itu adalah dialog antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di Perigi Yakub dekat kota Sikhar itu. Orang Yahudi menyelenggarakan ibadahnya atau penyembahan kepada Yahweh di sinagoge di Bait Allah di Yerusalem. Sedangkan orang Samaria yang adalah keturunan campuran antara orang Yahudi dengan orang kafir tidak diperkenankan mengadakan ibadah di Yerusalem. Itulah sebabnya mereka mengadakan ibadah kepada Yahweh di Gunung Gerizim. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus menyatakan bahwa ada saatnya orang tidak lagi beribadah di Yerusalem atau di gunung itu, tetapi di dalam roh dan kebenaran. Itu terdapat dalam Yohanes 4 ayat 24. Ini berarti penyembahan yang bersifat seremonial akan berakhir. Sebab itu bukan standar yang dikehendaki oleh Allah. Orang percaya dikehendaki oleh Allah memiliki sikap hati, pola berpikir dan gaya hidup yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Itulah yang berkenan kepadanya, atau melakukan keinginan atau kehendaknya, seperti yang terdapat di dalam Yohanes 4 ayat 23-24 itu. Bagi umat PB Perjanjian Baru yang mengerti bahwa Allah itu roh, maka penyembahnya harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mengapa demikian? Allah yang adalah roh hendak menunjukkan bahwa Ia ada di mana-mana, tidak terikat oleh ruang dan waktu, omnipresent, saudaraku. Kalau penyembahan hanya dilakukan di suatu lokasi pada rentang waktu tertentu dengan cara tertentu, maka itu bukan penyembahan yang berkualitas. Tapi memang orang Yahudi dulu demikian. Dan Allah memakluminya sebab mereka belum mengenal kebenaran seperti umat perjanjian baru hari ini. Kalau sekarang kita sebagai umat perjanjian baru mengenal kebenaran, maka cara kita menyembah harus berbeda, saudaraku. Berbeda dengan umat perjanjian lama. Maka di awal tadi saya katakan liturgi gereja harus merupakan ekspresi miniatur dari kehidupan setiap hari yang menghormati Tuhan itu sendiri, menghargai Tuhan itu sendiri, dan memberi nilai tinggi kepada Tuhan. Itu seharusnya. Kalau setiap harinya tidak begitu, berarti ada kemunafikan dan kepura-puraan. Ucapan dan segala pengakuan di mimbar tidak sinkron dengan kenyataan hidup setiap hari. Kalau kehidupan seseorang itu benar, yaitu memberi nilai tinggi kepada Tuhan, menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, maka penyembahannya pasti benar. Dia tulus, tidak dibuat-buat, karena memang ketulusannya tidak bisa dibuat-buat. Ketulusan adalah irama otomatis kehidupan yang setiap hari, yaitu apabila seseorang memiliki hubungan, interaksi, intimasi yang baik dengan Tuhan, yang terus-menerus tiada henti, itu akan terlihat ketulusan orang itu di dalam menghargai, menghormati Tuhan. Saudaraku, memuji dan menyembah Allah itu haruslah menjadi irama otomatis yang mengalir keluar dari hatimu, bukan sesuatu yang dipaksakan. Karena seseorang yang memiliki kehidupan sikap hati memberi nilai tinggi kepada Tuhan atau menghormati Tuhan dengan pantas, maka secara otomatis atau dengan sendirinya dia memiliki spirit untuk menyembah. Spirit menyembahnya itu akan terus menerus tiada henti dan tidak akan pernah habis. Karena dia terkoneksi dengan Allah itu sendiri.
rohnya terus terbakar, saudaraku, untuk menyembah Tuhan, maka ia tidak perlu berusaha untuk menyembah, karena sudah otomatis terbakar, saudaraku. Karena irama menyembah itu jadi permanen sudah. Dan dia hanya perlu mengekspresikan kapan dan di mana. Dan untuk mengekspresikannya tidak tergantung suasana, tempat, liturgi, musik, dan lain sebagainya. Karena sikap menyembah dapat diekspresikan tanpa bisa dihambat oleh apapun dan siapapun. Kalau ia seorang pengkhotbah, seorang worship leader, seorang singer, seorang penatua, seorang majelis, maka dengan ringan tanpa beban dia bisa menyembah Tuhan di depan jemaat dengan tulus. Ia tidak perlu mencari-cari wajah Tuhan atau melakukan pemanasan untuk menemukan hadirat Tuhan. Tapi kenyataan yang kita lihat, tidak banyak orang yang punya spirit penyembahan seperti ini. Oleh sebab itu pelayanan puji-pujian dan penyembahan harus dilakukan oleh mereka yang terus-menerus belajar menyembah Allah setiap hari, sehingga memiliki spirit menyembah dengan benar atau berkualitas tinggi. Dan seorang pembicara harus punya spirit menyembah. Walaupun ia tidak bisa menyanyi dengan baik, tapi spirit penyembahannya akan menolongnya untuk memampukan dia mengajak orang untuk menyembah Allah. Memang saudaraku, untuk menjadi pelayan mimbar, seseorang tidak harus menunggu sempurna baru mengambil bagian dalam pelayanan ini. Tetapi ia harus sungguh-sungguh belajar untuk menyembah Allah dengan benar. Sehingga ia mulai akan dapat memancarkan spirit pujian penyembahan yang benar. Sehingga hari-hari hidupnya adalah penyembah sejati yang menyenangkan hati Tuhan. Maka di dalam pergaulan dengan Tuhan, seseorang akan menemukan bahasa keakraban yang natural, yang spontan, yang tulus. Sebuah percakapan yang tidak ada unsur manipulatif di dalamnya. Sebuah percakapan dari hati ke hati, dari anak kepada bapaknya. Indah saudaraku. Percakapan yang menyentuh hadirat Tuhan, yang menciptakan kerendahan hati yang tulus dan natural. Maka akan ada jalur komunikasi dengan Tuhan yang bisa dirasakan orang lain. Maka harus kau miliki, saudaraku, hubungan yang tidak pernah terputus dengan Allah itu. Karena tidak bisa dipelajari ini. Ini bisanya dirajut. Hari ke hari, waktu ke waktu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, terus. Maka kau baru bisa memahami arti renungan hari ini. Menemukan dan terhubung dengan Tuhan itu berbeda. Tidak bisa diajarkan, tidak bisa dipelajari. Tetapi harus dilatih, harus pastikan setiap saat terhubung. Dan akhirnya nanti Anda baru bisa merasakan bahwa ada dampaknya dalam hidupmu dan orang-orang di sekitarmu. Maka banyak orang Kristen yang sebenarnya belum menyembah Allah dengan benar. Kalau kita lihat, mereka hanya menyanyi dalam gereja. Seperti lagu menyenangkanmu. Itu belum semua orang menyenangkan Tuhan. Mereka masih banyak yang mau menyenangkan dirinya sendiri. Karena mereka masih nyanyi. Saudaraku, bahkan banyak orang yang bersikap lahiriah memuji dan menyembah Allah, padahal mereka hanya berpura-pura menyembah Allah. Inilah yang saya sebut dengan manusia munafik yang mencoba menipu Tuhan. Maka pada kesempatan pagi hari ini, saya mau mengajak kepada siapapun yang mendengarkan renungan The Message. Berubahlah, bergegaslah, akrab dengan Tuhanmu. Sampai engkau bisa berkata, kaulah segalanya dalam hidupku. Amin, saudaraku. Selamat pagi, Tuhan memberkati.